Satu, dua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, apa kabar semuanya, sahabat-sahabat Villa? Ya Allah, para Rumilers. Iya, kita cek suara dulu ya, kedengeran suara saya? Segini kedengeran ya? Kalau segini? Enggak ya? Mohon maaf, mohon izin buat teman-teman sahabat-sahabat Villa yang baru hadir dan dapat tempatnya di luar. Mudah-mudahan suara saya sampai keluar ya, terdengar ya. Kalau tidak berarti langsung buka YouTube streaming ya. Iya, baik, terima kasih. Ibu Vera, mana Ibu Vera tadi? Oh, Masya Allah, kameramen. Luar biasa. Terima kasih, alhamdulillah Bu Vera bersama pengurus Rumiler, termasuk juga Budi Ineke di pojok sana. Terima kasih semua teman-teman sudah hadir. Hari ini kita membahas lagi tentang perbedaan pria wanita ya. Kalau saya seneng loh bahas perbedaan pria wanita, supaya tambah tahu, kemudian kalaupun pernah tahu jadi tambah paham, kalaupun sudah paham jadi tambah sadar ya. Sehingga pada saat kita melihat pasangan hidup kita ini yang sudah berumah tangga ya, atau ananda kita yang berbeda lawan jenisnya dengan kita bisa senyum gembira gitu ya. Iya, bisakah melihat perbedaan pasangan tapi itu jadi sebuah, kita melihat itu karunia Allah, malah kita bertambah cinta pada pasangan kita? Bisa, sudah bisa kayak gitu ya? Kalau sudah bisa kayak gitu, Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya, terus terang saya sudah bisa sejak tahun 2006. Ya, nikahnya 92. Lama ya? Karena baru tahu ilmunya soal perbedaan pria wanita 2006. Baru masuk itu hasil jurnal-jurnalnya 2006. 92 sampai 2006 ya, bahwa sadar kita istri berharap pasangan kita suami ini yang notabene ya adalah pria atau laki-laki, kita selalu berharap dia mengerti kita gitu ya sebagai istri, dan kadang kita berharap ya dia kayak kita gitu. Inilah konflik mulai, inilah berantem mulai gitu. Saya bersyukur ada satu masa dari 92 sampai 2006 belum paham ya tentang perbedaan pria wanita, walaupun sudah dokter pada saat itu. Kami suami istri dokter. Tapi kan ilmu ini memang baru ya. Neuroscience tentang pria wanita baru, memang baru diteliti aja di Inggris, di London itu tahun 99. Ya. Nah, jadi 92 sampai 2006 selalu penuh pengharapan suami untuk mengerti istri. Tapi disitulah juga penuh kejengkelan. Gitu ya. 2006 terkaget-kaget terhadap penelitian perbedaan pria wanita. Akhirnya apa? Saya minta maaf sama suami. Mas, saya panggilnya Mas waktu itu ya. Mas Toto namanya, Prianto. Mas Toto, Tok ya. Prianto, Mas Toto. Aku minta maaf. Dia kaget. Kenapa kamu minta maaf? Rupanya sejak ijab kabul sampai baru saja beberapa detik ini saya salah paham. Ya, harus minta maaf yang jelas dong, apa minta maafnya? Salah paham. Makanya saya selalu ya di balik senyumku ada kejengkelan. Suami saya masih belum ngerti. Oh gitu ya. Ya pokoknya insya Allah mulai detik ini sampai seterusnya ya saya akan melihatmu sebagai sebuah anugerah yang luar biasa, sebagai pasangan yang memang mensupport ya diri kita yang sebagai istri, dan saya akan tambah jatuh cinta. Cie. Dia nggak senyum sih. Karena laki-laki emang mukanya rata, ingat?
Laki-laki mukanya rata karena hormon testosteron. Tapi saya meyakini dia senang. Dilihat dari mana? Hidungnya kempas-kempes. Itu. Jadi teman-teman ya, para ummahat soleha, setelah kita belajar mengerti tentang otak pria, ya laki-laki tuh senang. Hanya dia nggak bisa seekspresif kita, gitu. Ya, kita dibalas senyum aja, ya Allah, aduh, sampai gitu-gitu. Gemeternya bukan cuma tangan, saking ekspresifnya. Ya, itu karena hormon perempuan yang namanya estrogen progesteron ekspresif. Ya, nah ini. Jadi sekali lagi kita akan jatuh cinta terus atau jatuh cinta kedua pada orang yang sama, yaitu suami masing-masing. Dan terima kasih juga buat yang masih belum berkeluarga tapi sudah rajin ikut taklim, itu luar biasa. Adakah yang belum berkeluarga? Coba angkat tangan, saya mau kenalan. Mana dulu? Oh ya Allah, Masya Allah. Ada lagi sayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, apa orang bilang sekarang jomblo fisabilillah gitu? Iya. Tapi kan jomblo ada dua ya sekarang, jomblo perdana atau jomblo second. Nah ada juga yang second, mari memulai hidup baru dengan sebuah pemahaman, ya itu nanti jauh lebih berbeda ya. Baik, ini kita akan bicara perbedaan persepsi pria wanita ya. Mohon maaf teman-teman yang mungkin nggak bisa lihat slide. Saya tuh pakai slide supaya ngomong saya nggak ngelantur. Dan karena kita bicara tentang tubuh manusia maka perlu ada gambar. Tapi bila teman-teman nanti tidak bisa lihat gambar nggak apa-apa, saya akan ceritakan saja ya. Ada VIP soalnya di sini. Yang udah pasrah banget ya, apa nih terserah nih gambarnya lah pokoknya. Pokoknya aku di atas gitu ya. Iya, Masya Allah. Ya, ini pointersnya mana Mas Rahmat? Oh ini di pojokan. Masya Allah. Baik, persepsi. Persepsi itu apa sih gitu ya? Persepsi. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi itu diartikannya sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Ya. Dan juga diartikannya proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya, itu persepsi. Ya. Rupanya ya kita banyak melihat persepsi dari sudut yang berbeda. Ya, contoh paling banyak dan paling sering diceritakan oleh para narasumber itu ini ya, beda persepsi, punten. Ya, orang-orang yang tidak berpenglihatan atau teman-teman tunanetra ya, itu waktu mempersepsikan gajah. Satu pegang belalainya, satu pegang gadingnya gitu, satu pegang ekornya, satu pegang kakinya, satu pegang perutnya. Ya, beda-beda enggak tuh? Beda, ya, beda. Nah, begitu juga ternyata laki-laki dan perempuan memahami dunia ini melalui persepsi berbeda karena program otaknya laki-laki dan perempuan berbeda Allah ciptakan. Ya. Banyak orang-orang mau menyamakan antara perempuan dan laki-laki, makanya muncul, mohon maaf, ada kelompok feminisme. Dulu Amerika pertama kali itu, ya. Ingin sama, semuanya ingin sama. Bahkan dikatakan sebetulnya sama aja itu laki perempuan secara anatomi dan sebagainya. Tapi Amerika juga nanti yang membantah karena hasil penelitian ternyata memang laki-laki dan perempuan gak sama. Kalau kita umat Islam ini jelas di surat Ali Imran ayat 36 ya, bismillahirrahmanirrahim, walaisa dzakaru kal untha. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan gitu. Walaupun ini nggak satu ayat, ini cuma 1/4 ayat, tapi itu ditelitinya luar biasa, ya. Jadi kita nggak sama. Kalau setara, iya untuk beberapa hal. Setara apa? Belajar itu setara, haknya ya. Belajar, kemudian setara juga menjalankan ibadah, itu setara. Tetapi tupoksinya beda.
Ya, tugas pokok fungsi kemarin-kemarin mungkin udah dibahas ya. Sekarang cara memandang. Cara memandang. Ya. Saya aja kalau jalan sama suami, ya, jalan itu cara mandangnya udah beda. Mata laki-laki kan lurus-lurus aja ya. Kita lihat kanan kiri ya. Iya. Dia cerita tentang itu, dia gedungnya udah kelihatan. Saya nggak lihat. Mana sih? Nah itu udah beda tuh. Ya itu yang terjadi kan. Iya. Pas laki-laki ngebut, kita ngelihat kanan kiri kan, takut nyamber mobil kanan kiri. Kita ribut lagi kan. Awas, awas, awas. Laki-laki nggak suka digituin. Karena memang beda-beda. Ya, nah sekarang kita lebih dalam lagi ya. Jadi karena laki-laki tidak sama dengan perempuan, ya. Apa sih tidak samanya? Otaknya aja nggak sama sebetulnya, ya. Jadi otak pria itu, ini sudah mulai ketahuan usianya. Harus pakai kacamata. Otak pria itu, ya, dia dan otak wanita. Jadi di otak itu ada gambar, di dalam otak itu warnanya abu-abu sama putih. Maka ada istilahnya gray matter dan white matter. Mungkin teman-teman sejawat dan teman-teman yang nakes pernah belajar anatomi tahu persis itu. Hanya kalau nanti digambar akan ada warna-warni, itu hanya gambar saja ya. Nah, rupanya pada pria gray matternya, warna abu-abunya lebih banyak 6,5 atau 6,5 kali daripada wanita. Dan terus terang, gray matter itu letak kecerdasan. Ya, letak kecerdasan. Oke? Ngaku gak laki-laki cerdas? Ngaku dong. Masa sih Bu Aisyah ya kadang-kadang. Oh gitu. Serem banget gitunya gitu. Ya, nah, perempuan apa yang lebih banyak? White matter. Ya, area putih otak wanita 10 kali lebih banyak. Untuk apa area putih itu? Rupanya itu lebih fokus pada tanggung jawab. Kita memang otak tanggung jawab, ya nggak sih Bu? Teman-teman kesini tadi pagi udah ngapain aja di rumah? Nah, Masya Allah. Tanggung jawab nggak sih itu? Tanggung jawab. Ada yang ngedrop anak dulu tadi? Dari mana? Masya Allah. Udah titip uang belanja, udah ngantar anak, ya, udah titip anak. Kalau bunda agak lambat-lambat sedikit, kamu tunggu aja di kantin ya. Udah begitu? Itu, nah tanggung jawab gitu. Itu ada pada perempuan memang. Karena area putih otaknya 10 kali lebih banyak dibanding laki-laki. Laki-laki Allah kasih kecerdasan. Kenapa? Karena laki-laki harus kreatif untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan, memikirkan ya proyek-proyek, bisnis-bisnis di luar rumah, atau sekarang juga bisa di start dari rumah ya, untuk menjemput rezeki dan nafkah untuk ke keluarga. Ya, tapi juga nggak banyak-banyak, cuma 6,5 ya. Jadi perempuan juga tetap cerdas lah ya. Cuman ketahuilah lebih cerdas laki-laki, ya, lebih kreatif, ya. Nah, kemudian ukuran otak laki-laki lebih besar, kurang lebih 1,6 sampai 1,7 kilo. Memang otak laki-laki lebih berat, ya. Karena ada bagian di otak laki-laki lebih lebar juga dibanding perempuan, ya. Kalau otak kita itu Bu, ya sekitar 1,5 kilo, ya. Nah, otak laki-laki ya lebih tahan terhadap stres, otak perempuan bekerja lebih cepat dan rentan terhadap stres. Kenapa? Karena tadi otak tanggung jawabnya besar. Makanya rentan terhadap tekanan. Stres itu kan tekanan. Sumber tekanan namanya stresor. Tentu konsekuensinya itu kan, karena tanggung jawabnya besar, kita merasa tekanan jadi banyak. Ya, ini aja sudah beda. Oke, nah sekarang untuk itu ya rupanya
kesadaran pria itu berpusat pada satu, pendapatan hasil memang. Karena Allah kasih memang otak pria cerdas, lebih berat juga. Di situ memang lebih berat karena di situ yang paling beratnya itu ada ruangan tanggung jawab menjaga keamanan. Itu lebih berat memang. Ya. Terus pria ini berkesadaran untuk pencapaian tujuan. Karena memang harus jemput rezeki, gitu. Ya kan? Terus pria juga ya, dia yang kesadarannya itu apa? Status dan kekuasaan. Maka jangan heran mereka kalau bekerja itu juga ada pertimbangan karir. Ini pula yang kita perlu support. Umi, Abi rasanya kepengen banget mencapai manajer. Udahlah Bi, gini aja. Itu langsung itu laki-laki down itu. Ya. Walaupun sebetulnya kan kita bukan apa-apa. Kita menganggap kalau nanti dia naik karir tambah lama kan kerjanya kan. Makanya kita nanti takut nih. Ya, tambah lama di luar kan gitu. Makanya kita merasa udahlah gini aja. Tapi pada saat respon kita kayak gitu terhadap persepsinya laki-laki, laki-laki down. Ya, harusnya support aja dulu. Support aja dulu. Ya, harusnya kan gitu ya. Jadi jangan heran mereka itu status dan kekuasaan, ya. Dan ya, mereka juga adalah otak yang mengalahkan saingan. Sehingga jangan heran nanti kalau bapak-bapak ngobrol sama laki-laki saingan deh. Saingan. Saya tuh kalau lihat suami saya ngobrol sama teman-temannya, saya agak takut gitu ya. Dia saingan, tapi saya udah ngerti jadi saya senyum aja. Ya Allah, otak laki banget gitu dong saya. Ya, sambil senyum, dia saingan. Ya, itu bawah sadar. Nanti dijawab juga oleh teman yang laki-laki saingan juga. Ya. Jadi kesannya kayaknya sombong, arogan itu suami-suami kalau lagi ngumpul. Itu. Tapi memang otaknya settingannya begitu. Nanti kalau kita melihat ada laki-laki yang waktu menceritakan persaingannya tapi lebih tawadu, itu berarti rajin taklim tuh suami itu. Kalau yang masih murni banget saingannya, nanti kata temannya, Pak, saya sedang bikin bisnis ya kafe kopi. Oh, saya juga. Nah, itu mah biasa aja. Tapi kalau ada responnya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sama kita ya. Itu tawadu. Walaupun ada saingannya juga. Paham ya? Karena itu begitu. Makanya saya kadang-kadang kalau ikut suami saya ngobrol, ya saya langsung tahu nih, oh ini lagi biasa aja, dan oh lagi tawadu. Kalau dia lagi biasa aja berarti singit banget ya, singit. Nggak mau kalah. Oh itu biasa, itu lazim. Karena nggak ada yang jelek kan? Kan ada di otaknya begitu, lazim kan. Tapi kalau dia bilang, Masya Allah, keren banget Pak, dia bisa mengakui, ya. Otaknya laki-laki lain atau temannya mengerjakan, Masya Allah keren banget. Dalam hati saya, alhamdulillah sedang tawadu. Ya kan? Jadi apa-apa kita alhamdulillah. Ya. Karena dulu sebelum saya tahu ilmu ini, jengkel banget saya dengarnya. Terus saya ngebatin, sok banget. Nggak ngomong sih, cuman muka kita gitu. Dan laki-laki nggak suka lihat istrinya begitu. Karena tidak menyetujuinya. Yang lebih gak suka lagi, kita langsung nyolot. Apaan sih, sombong banget. Pantang tuh Bu. Pantang. Makin sombong mereka. Makin istilahnya denial. Ya. Makanya saya bisa membedakan. Ya. Saya bukan dari ijab kabul, udah kayak gini. Enggak Bu, belajar Bu. Belajar. Ya. Makanya inilah yang suami saya bilang, coba kamu sosialisasikan ke ibu-ibu seluruh Indonesia. Alhamdulillah, yes, berarti boleh jalan-jalan kan? Gitu. Ya, itu restu dari suami itu luar biasa. Ya, paham tentang ini ya. Jadi tolong mulai sekarang dan seterusnya, pada saat kita dengarkan laki-laki atau suami atau anak kita ngobrol dengan temannya atau sama siapa saja dan terdapat nuansa persaingan, itu lazim. Please senyum saja.
langsung kita Masya Allah, Subhanallah, otak laki-laki gitu. Tapi kalau dia sudah juga memuji orang lain, itu tambah bersyukur lagi kita. Ya, jangan sakit leher gara-gara itu. Saya dulu sakit leher. Gitu mukanya jelek kan? Udah jelek sakit leher lah. 2 jam temenin dia ngobrol begini begitu 2 jam. Apa nggak pakai salon pas sampai rumah? Bener loh. Ya, saya jadi perang batin. Untung waktu itu sudah juga ya belajar tentang bagaimana sikap kalau suami bicara. Nggak ngomong saya, cuman otak saya ngomong terus. Capek. Ya, bohong. Dalam hati gitu, bohong. Gitu. Jelek kali. Ya Allah ya Rob ya. Nah, kita perempuan, kesadaran kita memang berpusat pada komunikasi. Masih ingat perempuan berapa per hari rata-rata komunikasinya? 20.000. Karena Allah ciptakan otak bicaranya perempuan ditaruh di sebelah kiri dan kanan. Laki-laki cuma sebelah kiri. Makanya laki-laki jauh lebih sedikit. Ya. Ditambah lagi otak kita itu pusat tanggung jawab. Berpadulah tanggung jawab dengan banyaknya bicara. Makanya ngomong melulu. Ngajarin ini, ngajarin itu, ngajarin ini. Kadang-kadang orang gak perlu diajarin. Sampai di majelis juga temennya diajarin. Ngapain diajarin? Duduknya sana dong, duduknya sini dong. Ngapain? Ya, itulah kita, tapi itu juga lazim. Tapi kalau dia sudah lebih tawadu, memang boleh ngatur tapi dengan santun, minta maaf dulu. Itu tawadu gitu. Sama kan? Ada kelaziman kita juga kan? Kalau nanti ada teman taklim kita ngomong terus, ngatur terus, itu wujud tanggung jawab perpaduan banyak ngomong. Paham? Ya, itu lazim, tidak salah, lazim. Tapi kalau dia santun, lembut, kemudian menghargai, tawadu, soleha binti tawadu. Ya, paham ya? Itu jagonya kita komunikasi. Ada yang komunikasinya sangat spontan, ada yang sudah sangat santun. Itu makanya belajar ya. Kemudian kita berorientasi pada kerjasama. Makanya perempuan selalu kerjasama. Memang otak kita kerjasama kok ya. Kadang nggak mau duluan, jarang yang mau duluan itu, paling cuma 10%. Selalu mau bareng aja. Makanya dikit-dikit nelpon, bareng yuk. Ke Rumina nggak? Bareng yuk. Jam berapa? Saya tunggu di parkiran lapangan ya. Masuknya barengan. Tuh, gitu aja barengan coba. Sampai kalau di mall ke kamar mandi barengan. Pipis yuk. Toilet yuk. Iya gak sih? Makanya kalau ke kamar mandi perempuan lebih dari 1 orang, lazim. Kalau cuman sendiri, kebelet tuh pasti. Atau gak ada temennya, ya lazim banget. Kemana-mana ngajak, ya. Dipadu lagi dengan banyak ngomong pula di toilet. Saya sering banget itu ibu-ibu konsultasi di toilet. Kalau ketahuan itu dokter Aisyah malah udah pakai masker loh. Konsultasi. Tim saya udah tahu kalau Bu Isa lama, pasti ada yang nahan tuh konseling. Atau foto. Nah ibu tuh lupa lagi foto begini tuh kamar mandi kebuka. Dia selfie kan? Kloset kelihatan. Itulah kita perempuan, selalu kerja sama. Ya, nggak tahan juga nggak ngomong. Lama nunggu orang masuk kamar mandi, kan kita kadang-kadang ngantrinya sebelang-sebelangan gitu ya. Iya kan gitu kan. Paling susah saya tuh, ketahuan ya. Makanya tim saya suka bilang, kak jangan ngomong, kak jangan ngomong. Kadang-kadang muka nggak ketahuan, pas ngomong ketahuan itu Bu Aisyah. Gitu, ya mau nggak mau. Gitu. Laki-laki nggak gitu, karena laki-laki otak bersaing.
Nggak ada bapak-bapak sambil pipis. Mari Pak. Tanya Mas Ari sama Mas Omet tuh. Udah lama nih cerita nih nggak keluar. Iya kan? Karena bersaing. Laki-laki ke kamar mandi sendiri, pipis saja bersaing. Nggak lihat dia. Dan matanya laki-laki nggak lebar, memang terlurus gitu. Kadang bapak-bapak masuk ke situ nggak tahu kalau bosnya di samping, nggak tahu emang. Dan itu juga karena dia udah nggak tahu, matanya lurus, ngomongnya sedikit, beres. Kita udah lah ngomongnya banyak, mata ke kanan kiri. Kita ke depan nih, tapi mata kita bisa ngeliat nih. Saya aja masih bisa lihat Budi begini, mata saya ke sana. Saya masih bisa lihat teman-teman yang di tangga, coba bayangin. Ya, makanya waktu ngantri kamar mandi, sebelahnya pimpinan kita, masa kita nggak? Masa kita nggak gitu? Kebangetan kan? Nah itu namanya lazim. Ya, paham ya Bu? Kemudian kita ini ya berkesadaran berpusat pada harmoni dan cinta. Selalu pengen harmoni, pengen penuh cinta. Memang begitu, gitu. Ya, sementara pasangan kita tuh status dan kekuasaan. Ya. Nah, kemudian ya kita senang berbagi dan hubungan antar manusia memang. Nah, kita senang sharing, apapun di sharing, berbagi. Termasuk kadang-kadang ada wanita bersedia berbagi suaminya. Wow, langsung. Iya apa iya? Kan Bu Isa nggak bilang semua, ada beberapa wanita karena memang otaknya Allah setting untuk bisa berbagi dikala kondisinya darurat. Iya kan harus ada kalimat itu. Kalau nggak darurat ngapain bagi-bagi ya? Dikala istri sakit tidak bisa ya melayani penuh ya pada suami. Dikala juga mungkin suami memang ya kekuatannya berlebih, ya perlu lebih dari satu, daripada berzina, daripada selingkuh kan itu ada konsepnya. Itu yang namanya darurat. Ya. Pintu pesawat kalau darurat ya kalau lagi darurat dibuka, kalau enggak jangan dibuka. Masuk penjara kita. Ya. Paham tentang ini ya? Karena memang di otak manusia itu yang namanya perempuan ada berbagi. Kita makan aja lagi makan enak-enak, anak datang, Bu, bagi Bu. Kalau ada ibu-ibu sama, makan aja sendiri. Itu berarti otak perempuannya lagi hang. Masih ada ibu-ibu nggak mau bagi sama anaknya kan? Ya Allah. Ya, jadi memang otak perempuan itu bisa berbagi, bisa sharing memang. Ya. Bahkan ya sejak kecil. Ya, bayi perempuan tertarik pada wajah dan terus menatap ke arah mata selama 2 atau 3 kali lebih lama daripada bayi laki-laki. Makanya kalau kita punya bayi perempuan atau kita jenguk bayi perempuan kan, tintung mbak, dia ngeliatin kita. Anak laki enggak, tintung mbak, dia liatin kita berapa detik terus lihat mainannya, lihat lampu, lihat kipas. Nah paling senang laki-laki lihat kayak gini nih. Karena memang otak laki-laki senang lihat benda, bukan wajah. Kenapa itu Bu Aisyah? Itu sklera mata. Apa yang mana sklera mata? Itu yang putih-putih itu. Putih-putih mata pada perempuan sejak kecil lebih lebar dibanding laki-laki. Ini yang membuat perempuan lebih senang lihat mata dan wajah. Laki-laki senangnya lihat benda. Ya. Nah makanya lagi nyusu lihat sebentar muka ibunya, kalau ada mainan langsung terdistraksi dengan kipas paling enggak tuh. Kipas atau lampu atau mainan tuh anak laki kayak gitu. Ya. Sampai besar juga begitu. Perempuan senang bicara dengan kontak mata, laki-laki kurang menyukai kontak mata. Jangan marah Bunda, kalau Bunda lagi ngomong sama ayah, dia cuma 5 detik mau lihat kita, habis itu lihat tembok. Habis itu lihat gadget. Habis itu lihat TV, nggak usah marah. Itu lazim. Laki-laki banget. Ya, jangan marah juga nasihatin anak laki. Ya, dia cuma lihat bundanya sebentar, habis itu goyang-goyang. Paham ya? Dulu kan saya kasihan tuh Mas Lanang itu kan anak pertama saya Mas Lanang lahirnya 93. Dia 93 sampai 2006 kan tertekan ya.
Ibunya baru ngerti tahun 2006. Lanang, iya bu. Saya liatin dia kan, terus dia begini. Yang sopan kalau ngomong sama ibu, lihat muka ibu nak. Lihat saya liatin lagi dia. Nah gitu anak saya ekstrovert lagi yang goyang. Ya, jadi setengah jam cuman lihat ibu. Yang sopan lihat ibu. Kapan nasihatnya? Ya. Sekarang saya udah paham gitu. Ya, lanang, ya bu, saya lihat 5 detik saya langsung tunduk. Makanya saya senang kalau mau masih tips ke anak-anak, nasihatin anak-anak saya tulis gitu, besar-besar. Sampai anak saya kesian ya, ibu kita beliin iPad aja ya. Saya bilang percuma nak, ibu gak bisa pakainya. Ibu generasi kertas, udah kertas aja ya, yang warna-warni itu. Nih buat kamu, jadi setiap nasihatin anak, saya nulis gini, kan saya nunduk gak ngeliatin dia. Nah dia akan liatin kita. Paham ya tentang otak? Karena waktu kita nggak natap, kita dianggap benda. Paham ibu? Kan manusia benda juga bukan? Tapi waktu kita janjangin matanya, dia nggak kuat. Mata ketemu mata. Ya, begitu juga suami. Kalau bunda pengen suaminya lihat bunda lihat 5 detik, habis itu tunduk. Paling asik tuh di meja makan, saya seolah-olah ambil nasi, jadi gini ya. Atau pura-pura lihat gitu tuh, jadi gini ya. Kayak itu gayanya Bu Vera kalau gitu. Jadi uang belanja anak-anak tuh ya Allah. Terus nggak mau lihat dia. Dan saya tahu dia lihat saya. Makanya saya kalau mau pakai cara itu harus cantik. Jangan yang lagi nggak siap. Kalau lagi nggak siap saya jangjangin matanya terus. Jadi gini ya, dia nggak lihat saya kan? Dia nggak lihat ada salon pas di sini. Rambut udah memutih lupa di henna, ya. Nah kalau kayak gitu gayanya, saya liatin ya. Jadi gini, dia liatin laptop terus, dia liatin iPad terus. Ya itu laki-laki. Dulu berantemnya gara-gara gitu. Dia nggak pernah perhatiin aku. Padahal gara-gara kita janjangin matanya dia, ya. Karena perempuan memang senang lihat mata. Karena sklera mata inilah, karena pada perempuan lebih lebar, inilah bagian putih ini yang memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan mata, pandangan kita itu pada wajah atau mata orang. Maka kalau dikatakan komunikasi itu harus tatap mata, iya berlaku untuk perempuan. Laki-laki cuman kuat 5 detik aja. Ya. Paham tentang ini ya? Nah, tapi bapak-bapak kok ngelihat perempuan lain? Karena perempuan itu nggak lihat bapak. Saya nih ikut nasihatnya ibu mertua saya. Pernah juga saya cerita di Rumi, udah lama banget tapi nggak apa-apa saya ulang ya. Jadi ibu mertua saya pernah nasihatin begini. Kalau rapat, kalau sekretaris suamimu perempuan, tolong sekretaris itu suruh lihat suamimu terus untuk dia menyimak apa yang diomongkan suamimu. Saya tuh dulu nggak ngerti kenapa ya. Tapi setelah belajar ini, oh saya ngerti. Pas sekretaris ngeliatin suami saya terus untuk menyimak pertanyaannya, suami saya nggak mau lihat sekretaris, nggak kuat kan? Ya pasti dia lihat yang lain atau lihat tembok, lihat itu karena diliatin terus kan. Laki-laki nggak bisa diliatin. Gitu. Oh ngerti saya. Oh ya paham tentang ini bu? Iya. Tapi kan nggak mungkin juga kita di mall suruh mbak liatin suami saya mbak. Supaya dia nggak lihat mbak, iya nggak mungkin juga kan? Untuk itulah kalau ada laki-laki yang dia bisa melihat perempuan lain dan perempuan itu tidak melihat, tapi laki-laki itu menundukkan pandangannya, itu tawadu. Soleh banget itu suami kita, cium tangannya langsung. Kenapa? Pokoknya aku cium. Saat itu juga ucapan terima kasih. Biarin suami kita kaget-kaget aja setiap perjalanan. Istrinya udah gak jutek, selalu senyum, sedikit-dikit cium tangan. Wah, apa gak enak tuh bu? Ya, iya ya Allah. Yang bikin masuk surga kita kan yang begitu-begitu, ya kan? Nah, terus ya, otak ini kan terbagi 2. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Sebentar, ini jam berapa ya? Oh masih ada waktu ya? Kayak udah jam 11 aja. Ya nanti kasih kode ya. Jadi otak ini ada kiri ada kanan.
Ada penemuan yang oleh Dr. Roger Wolcott Sperry ini tahun 1980 dan beliau dapat Nobel ya. Roger Wolcott Sperry ini yang menemukan bahwa ya Tuhan menciptakan otak kiri kanan dengan tupoksi berbeda, tugas pokok dan fungsinya berbeda. Ya. Ini pernah kita bahas, mungkin juga teman-teman sering juga bahas, pernah dengar otak kiri dan kanan, ada juga yang kontra dan sebagainya, tapi yang secara ilmiah ini dapat Nobel. Ya. Otak kiri ini otak analytical, analisa. Kapan kita lagi mikir gini, kok gini ya, kenapa gini ya? Ya itu otak kiri yang bekerja. Ya, karena otak analisa. Otak kiri, otak bicara juga. Pada laki-laki otak bicaranya di kiri, pada perempuan juga ada otak bicaranya di kiri. Cuman khususan pada perempuan Allah kasih lagi otak bicaranya di kanan. Itu karunia kita. Ya. Kemudian kiri juga adalah proses matematika atau hitung-hitungan. Kalau Bunda lagi ya mencatat uang belanjaan itu kiri yang bekerja. Ya, ngitung, ngomong, ngitung, mikir kiri. Makanya kadang-kadang kita begini gaya kita berat ke kiri. Ya. Coba perhatiin deh. Waktu nulis uang belanja, bikin anggaran, kan kita ngomong, mikir, sama analisa. Tuh capek lo ke kiri, tengleng. Ini tengleng ke kiri. Ya, nah cuman nggak diperhatikan aja ya. Kiri juga ini adalah keteraturan. Disiplin juga otak kiri. Teratur, ya kiri. Makan jam segini, bangun jam itu kiri. Dan kita perlu otak kiri untuk analisa dan itu ada di otak kita. Yang penting kita sekarang ya Allah sudah kasih, kemudian beberapa orang Allah kasih petunjuk untuk merisetnya, maka kita pelajari supaya kita bisa menggunakannya dengan efektif. Ya. Nah, yang kanan ini disebutnya otak rileks. Ya, kalau kreatif dua-duanya bisa kreatif, kiri juga bisa kreatif, kanan juga bisa. Tapi ini otak rileks. Warna-warni itu prosesnya di kanan. Ya, bermain prosesnya juga di kanan. Ya. Santai di kanan, imajinasi kanan, visualisasi kanan, membayangkan seolah-olah itu kanan. Ada juga pas lagi duduk lama ya, tidak membayangkan seolah-olah, benar-benar menghayal, itu kanan juga. Jadi kalau lagi duduk-duduk ada yang negur, ibu menghayal, iya sedang mengaktifkan otak kanan. Gitu. Karena memang otak kanan, ya. Teknologi juga kanan. Ya. Dan kanan ini betul-betul otak rileks. Kita punya otak kiri dan kanan. Artinya apa? Kita bisa serius, bisa juga rileks. Tapi ya ini mungkin sering dengar ya, tapi saya suka ulang-ulang nih. Sewaktu kita bayi sampai kita dewasa ini ada perbedaan perkembangannya antara otak laki-laki dan perempuan. Ya, di mana di sini dikatakan otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Coba pegang dulu otak kirinya, Bu. Nah, kita dari kecil kiri kita berkembang duluan dibanding kirinya mungkin adik kita yang laki-laki atau kakak kita yang laki-laki atau bahkan bapak kita waktu kecil. Nih kiri kita udah jalan duluan. Ya. Kiri apa tadi? Coba kita ulang-ulang yuk. Kiri apa tadi? Analisa, apalagi kiri? Bahasa, hitung-hitungan atau matematika, disiplin, teratur, ya gitu kan? Iya, syair juga di kiri. Musik di kanan, irama di kanan. Tinggal sumbernya dari apa itu terserah, tapi irama itu di kanan. Bisa juga irama itu sumbernya dari mulut manusia, bisa dari alat musik, ya alat musik juga macam-macam, ada yang bambu dan sebagainya. Itu memang prosesnya otak kanan. Ya. Artinya apa kalau otak kiri anak perempuan lebih cepat berkembang? Dan itu otak bicara, otak hitung-hitungan. Artinya apa? Artinya anak perempuan ya itu bisa lebih cepat mampu berbicara lebih awal dibanding anak laki-laki. Bahkan dia mampu membaca lebih awal, menghitung lebih awal. Bahkan bisa disiplin lebih awal anak perempuan. Siapa punya anak perempuan? Rasanya gitu ya. Siapa yang punya anak perempuan dan juga punya anak laki-laki? Terasa perbandingannya? Iya. Anak perempuan ya Allah umur 3 tahun karena otak kiri dan kanannya seimbang ya, dia sudah bisa tahu antara kudung, baju
sama bawahan dan kos kaki harus matching kan gitu. Ya. Kalau laki-laki gimana Bu Aisyah? Laki-laki dia otak kanannya yang berkembang duluan. Apa sih berkembangnya? Apa besar kanan? Bukan. Inilah ya, coba Ibu lihat. Sambungan ya otak. Jadi otak itu kan pernah kita belajar ya, ada neuronnya tuh yang ada kabel-kabelnya. Jadi kanannya laki-laki sambungannya lebih dominan di laki-laki di kanan. Ya. Bahkan otak kanan laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat dari otak kirinya, sebelah kirinya. Kalau perempuan rupanya Allah bikin seimbang. Ya, supaya lebih gampang jelasnya kayak gini, ya. Nanti teman-teman di VIP lihat YouTube lagi ya. Karena di situ lebih jelas ya. Nah, ini perempuan kiri kanan seimbang. Itulah anak perempuan umur 3 tahun aja udah, "Bunda, aku pakai baju pink aja." Kenapa sayang? Kudung aku kan pink. Gitu. Kalau laki-laki kanannya duluan, dia nggak peduli antara baju bawah sama atas sama apa enggak. Yang penting gambar bajunya gambar mainan. Itulah kalau Bunda cuma punya satu doang, dia suka kereta Thomas, cuci gantung pakai cuci. Makanya kalau dia suka gitu beli selusin Bun. Warnanya cuma sama, beli aja sama. Iya kan? Laki-laki begitu. Ya. Ini juga yang menyebabkan bahwa anak laki-laki itu benar-benar senang bermain. Terus bermain. Lihat kanannya dominan. Ya. Kanannya bayangin ya. Jadi otak laki-laki dalam perkembangan dari kecilnya sampai nanti umur 18, kalau kita pakai bahasa Betawi, jomplang. Cinere masih pakai jomplang enggak? Jomplang tahu? Kanannya lebih dominan dari kirinya, bayangin. Kalau perempuan dia seimbang. Tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki gitu. Inilah otak anak perempuan ya, tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Itu termasuk selain matanya yang tadi skleranya lebar, otaknya seimbang ya. Kalau laki-laki tetap benda. Anak kita Bu, anak laki-laki belum bisa baca, udah pinter main gawai itu Bu. Udah pinter main game, udah pinter. Ya, anak laki-laki. Yang zaman-zaman dulu bukan zamannya gawe itu tadi. Main gundu mulu. Main layangan mulu. Ya, diajak nonton film, habis nonton Superman pulang jadi Superman dia. Habis nonton Spiderman pulang jadi Spiderman, anak laki. Siapa punya anak laki banyak? Nah, seru kan? Anak saya 4 laki-laki kecil tuh zamannya Power Rangers. Minta yang merah, minta yang kuning, minta yang hitam. Dulu sih karena saya pernah lihat adik laki-laki saya aja seneng main ya. Waktu itu saya begitu, belum ada ilmunya ini. Makanya masih agak ngomel-ngomel kalau lihat anak laki main. Tapi setelah tahu ilmu ini nggak perlu lagi ngomel. Karena buat otak laki-laki bermain itu belajar. Ya, bermain itu belajar. Untuk perempuan itu susah mengganti mind setting itu. Tapi saya selalu ajari diri saya sebagai ibu, karena anak saya 4 laki-laki, ya. Saya bilang, Aisyah, bermain itu belajar untuk otak laki-laki. Bermain itu belajar. Makanya pas anak saya lagi main game online, saya senang. Alhamdulillah lagi belajar. Lah iya. Lah, tunggu dulu, game online tuh ngapain coba? Belajar berteman nggak? Antar negara nggak? Apa yang dimainin coba? Perang. Belajar strategi nggak? Belajar mereka menyimpan uang nggak? Belajar bagaimana dengan dia punya uang, dia beli senjata yang efektif. Belajar nggak itu? Belajar. Makanya bermain itu belajar, khususon anak laki-laki. Coba latihannya gitu. Dia lagi main bola, alhamdulillah dia belajar. Belajar strategi. Nendang pada tujuan, karena laki-laki selalu untuk tujuan. Kalau kita sudah bisa punya mind setting kayak gitu, anak laki-laki tidak tersiksa. Iya. Nah tuh kata Mbak Yanti, kalau kita masih main adalah main, itu tadi lihat anak laki main terus. Pas lihat suami main terus. Karena bapak-bapak juga masih main, karena dia juga belajar. Karena otak kanan bersamaan dengan otak teknologi, bersamaan dengan otak menjemput nafkah, itu maksudnya.
Ya, paham ya tentang ini ya? Bisa ya? Bermain adalah belajar, belajar adalah bermain. Di Jepang tuh begitu. Makanya ibu-ibu di Jepang tenang-tenang aja. Kecuali ibunya Shinchan ya kan, tenang itu. Dia panik lihat anaknya ibaratnya. Panik lihat anaknya. Ya, iya, Masya Allah ya. Nah sekarang, jadi kalau lagi bermain kayak gini ya, perempuan kan senang lihat muka, laki-laki bersaing, ini suka berantem loh. Karena yang satu dia berorientasi pada hubungan. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki ketika bermain bersama, ya, namun masing-masing susunan otaknya yang berbeda, melihat sudut yang berbeda tentang permainan itu. Anak perempuan nih, kalau ada temennya, dia bikin jalin hubungan dulu. Apalagi teman baru. Kamu namanya siapa? Kamu tinggal di mana? Itu perempuan. Makanya kadang-kadang kita jemput anak perempuan dari sekolah, dia akan cerita, Bunda, aku ada teman baru namanya Aisyah, tinggal Pulau Asem gitu. Coba anak laki nggak akan cerita. Nah, katanya tadi ada teman baru, siapa namanya? Tahu. Anak laki. Anak laki. Rumahnya di mana? Tahu. Terus gini, tapi Bunda mainannya bagus. Karena dia fokus pada benda. Anak itu bawa mainan. Yang dia lihat mainan, bukan lihat muka, bukan lihat tuh anak siapa. Gitu. Sama bapak-bapak juga begitu. Kalau ada orang tamu ya, kita ngomong sama tamunya tuh, bapak lihat mobil tamunya. Iya kan? Yang diomongin benda, motor gitu. Udah pergi tuh orang, saya tanya sama suami saya, siapa ya? Tahu. Sama juga mana 4 anaknya laki. Iya. Cuman dia bilang motornya bagus Bu Isa, Harley Davidsonnya HD-nya bagus. Tapi punya siapa? Ya itu tadi gua nggak tahu punya siapa. Cuman mampir doang dia. Ya. Kalau kita menemukan begitu, mungkin kita tanya bapak itu di mana rumah, nggak ngelihat benda itu. Kalaupun lihat benda itu berarti udah ngomong lebih 1 jam, udah nggak ada bahan. Barulah kita lihat benda itu. Laki-laki nggak peduli pada hubungan, ya. Nah, kemudian ini tadi ya, anak perempuan menginginkan hubungan dan kerjasama karena memang otaknya dibuat seperti itu oleh Allah. Laki-laki bersaing. Anak laki-laki menginginkan kekuasaan, kedudukan dan bersaing. Siapa punya anak lebih dari 1 anak laki-laki? Main sebentar, ribut nggak? Ya bersaing. Ini punya aku. Nah, gitu. Kita kalau dengar kayak gitu, nggak usah cepet-cepet intervensi. Karena dia lagi berkompetisi. Otak berkompetisinya sedang melatih. Kita lihat aja dari jauh. Kapan diintervensi? Kalau ada 2 sebab. Ya. 1, sudah tidak sopan omongannya. 2, berbahaya. Baru kita lanang, prio, bahaya itu nak. Gitu. Ya. Anak-anak saya tuh saya kasih tahu, pokoknya kalau ibu sampai berteriak, ibu menegur, itu cuma 2 tuh. Bahaya atau tidak sopan. Udah itu aja. Nggak usah banyak-banyak peraturan-peraturan yang tidak boleh. Islam juga begitu, apa-apa boleh kok. Peraturan yang nggak boleh kan cuma sedikit, ya nggak sih? Iya. Jangan juga baru ini punya aku, lanang. Apa yang terjadi pada anak laki yang dikit-dikit kita begitu? Lembek nanti kalau dia pas waktu dia bekerja, ya. Ditegur sama bosnya, telepon ibunya, Bunda, aku ditegur, ya. Ya, iya, itu karena laki-laki begitu. Yang bikin rubah settingan otaknya sering kita, karena kita nggak tahu, kita rubah settingannya. Ya, nah ini makanya kasihan kan anak-anak laki, banyak anak laki-laki generasi yang kita belum belajar parenting dan ini belum terungkap, ya, itu cemen di luar sana, kurang kuat kompetisinya, gitu. Ya, kalau kita nggak senang bersaing, kita tuh kerjasama, ya. Kita senang berkumpul. Ini buktinya aja berkumpul nih. Kayaknya flyer baru kemarin ya di share ya. Iya, udah berkumpul kayak gini ya. Terus berkumpul gini ngapain coba? Sama juga mengumpulkan informasi.
baik dari narasumber atau dari teman yang lain. Ya, dari narasumber ya siapa yang ngajar kita ngumpulin, catat, kita dengar. Teman lainnya itu tadi, jilbabnya bagus Jeng, balik di mana? Ya. Bajunya bagus, itu informasi bukan? Termasuk juga tahu nggak? Kemarin istrinya Sambo, udah sidang kan gitu kan? Informasi bukan itu? Mengumpulkan bukan? Iya. Memang perempuan senang berkumpul, senang hubungan, kerjasama dan berkumpul. Itulah perempuan. Makanya pas lihat anak laki-laki yang selalu bersaing, kita maunya kumpul, yang damai, kumpul. Nggak apa-apa juga Bu, tapi ingat laki-laki otaknya bersaing. Ya, jadi tenang-tenang aja kalau anak laki bersaing. Nggak usah juga yang merasa aku salah didik, nggak usah juga begitu. Banyak ibu-ibu tuh guilty feeling karena lihat anaknya bertengkar. Ya, percuma aku jadi ibu. Wah, apalagi ibunya rajin taklim atau rajin ikut parenting, merasa gagal. Percuma aku, nggak percuma Bu. Memang begitu otak laki-laki. Ibu kalau tahu anak saya berempat, Allahu Akbar. Rumah nggak ada ruang tamu tuh Bu Vera ke rumah saya. Itu ada kursi beberapa, itu baru aja setelah mereka besar. Dulu los semuanya. Ya, meja makan di pojokan. Karena main bola di situ, main sepeda di situ. Ya kan? Main Lego di situ, gulat-gulatan di situ. Ya kan? Main badminton di situ. Gimana orang nggak punya halaman kayak Bu Vera gini? Nggak ada lagi tempat kami. Ya, makanya waktu zaman ada gawai, mereka main pakai media gawai, semua main yang dikompakkan di gawai, ya itulah maka anak-anak senang. Karena nggak ada ruang lagi untuk main Bu. Apalagi yang sudah tahu anaknya banyak, ya di ruang tamunya dipasang kristal. Nah, terus anaknya nggak boleh main game, nggak boleh main gawai. Ngapain tuh anak? Bengong, bahaya. Kita nggak nemenin, karena sibuk kerja. Terus ngapain tuh anak? Coba deh dibuka main setting kita. Ini yang terjadi, apalagi kota besar. Ini bersyukur banget ada lapangan di depan ya. Kalau saya ini rumah saya, Allahu Akbar, tuh anak main terus di situ. Saya yakin dia gawainya cuma sebentar. Anak saya senang, laki-laki senang main kan, senang main. Apalagi nomor 2 tuh nggak bisa lihat lapangan futsal. Ya, iya. Tempat saya nggak bisa Bu. Main badminton baru 2 kali serve gitu lewat motor. Baru 2 kali begitu lewat mobil. Kebanyakan berhentinya. Ya, paham ya tentang laki-laki ya? Kapan laki-laki otak kiri dan kanannya mulai seimbang? Nanti setelah besar, setelah 18 tahun. Kita lihat ya, ini saya sering juga sharing di online atau dulu juga pernah. Jadi 0 sampai 6 tahun, sambungan otak anak perempuan kiri kanannya seimbang, tapi sambungan otak anak laki lebih banyak kanannya dibanding kirinya. Bunda bukan tidak boleh mengajarkan membaca atau matematika di usia 0 sampai 6 tahun. Bisa kok diajarkan, tapi dengan otak kanan. Apa maksudnya Bu Aisyah? Anak perempuan bisa kita ajarkan perkenalkan huruf, membaca, ya, berhitung dengan duduk manis. Duduk manis, lihat buku, lihat kertas, karena otak kirinya udah jalan Bu. Otak teraturnya di kiri, kanannya juga nggak lebar, gitu. Anak laki ibu suruh duduk manis, cuman 3 detik. Duduk manis, kita hitung 1, 2, 3, ya. Karena otak kanannya yang dominan. Maka kalau mau mengajarkan membaca atau mengenalkan huruf pada anak laki-laki, itu pakai otak kanan. Kita lihat otak kanan apa ya? Oh, warna-warni. Maka cari warna-warni, bukunya harus warna-warni. Oh, benda. Oh, cari yang benda, tulisannya harus besar, kalau bisa bergerak, kan gitu. Ya, dan ada bunyinya, kan gitu. Anak laki-laki itu ngerti. Ya. Maka dulu saya, mungkin saya pernah cerita, untuk tahu tulisan meja itu nggak di kertas seperti adiknya yang kelima. Taruh aja nih, ada meja nih, saya gunting tulisan meja, tempel meja, terus dia bergerak. Meja, kursi, gelas, terus lihat dada saya, ibu. Karena saya tulis di sini ibu. Saya jalan ke dapur ya, 15 menit hafal tuh tulisan ibu. Begitu, karena dia senang gerak. Ya, dia ngafalinnya dengan bergerak juga. Berwarna-warni, itu caranya. Hitungan juga begitu. Ya, 1 tambah 1 2 di kertas itu cocok untuk anak perempuan.
Bahkan ada anak perempuan yang tomboy nggak cocok lagi gitu. Karena anak perempuan tomboy hormon testosteronnya agak lebih banyak dibanding perempuan yang feminin yang biasa tuh yang introvert, itu otaknya mengarah ke laki-laki walaupun nggak selaki-laki banget. Lari sana lari sini ya sudah. Ya. Dan nggak usah juga di label kayak laki-laki banget, nggak usah gitu. Oh, ini anak perempuan saya wataknya ekstrovert. Siapa bunda yang nggak tahan sudah duduk sini udah pengen keluar aja? Iya kan? Cuman karena kita udah besar aja, kita melatih selama bertahun-tahun, ya. Kemudian ya 6 sampai 12 tahun perempuan tetap kiri kanannya seimbang, laki-laki tetap kanannya. Kiri baru siap belajar membaca, baru siap menganalisa, baru siap belajar hitung-hitungan, baru siap belajar namanya peraturan. Itu pada laki-laki baru siap. Itulah saya sering bilang dan saya sering sosialisasikan, kalau di Indonesia dengan kurikulum SD seperti ini, anak laki-laki masuk dengan usia 7 tahun atau 7 tahun lebih, itu lebih baik. Anak laki ya. Kalau anak perempuan mah 6 tahun, 6 tahun setengah udah ngerti dia. Ya. Dan kurikulum sekarang ini berbasis kurikulum ya analisa. Itu jagonya perempuan. Itulah juga mengapa di SD jarang anak laki-laki ranking 1. Ibu punya anak laki-laki ada yang ranking 1 waktu SD, Bu? Bapaknya juga jarang, Bu. Apapun kurikulumnya. Ya. Makanya saya bilang sama anak laki-laki waktu SD, "Nak, ya, Ibu belajar sedikit tentang otak laki-laki, tapi gurumu belum tentu belajar." Teman-teman di Diknas itu, Diknas Pendidikan belum tentu belajar. Baru aja tahun-tahun ini saya sosialisasi. Ya, belum tentu belajar, sehingga ya tetap ada pelajaran yang pakai otak kiri. Tapi kalau ibu sih patokannya KKM aja, Nak. Di atas KKM dikit udah bagus, nah. Matematika 75, kamu 76, bagus. Jangan terlalu bikin ya stres pada anak laki-laki. Justru digitukan malah nilainya di atas 80 lah. Tapi challengingnya apa saya? Tapi Nak, ekskul harus A, oke? Siap, Bu. Game online harus menang. Siap. Senang lah anak saya punya ibu yang ngerti tentang otaknya sehingga dia tidak tertekan. Dan kalau kita misalnya kita kerja nih, nelpon anak, atau misalnya kita pulang ya, atau kita sedang keluar taklim, nelpon anak, tolong yang ditanyakan pertama bukan tugas atau bukan PR. Anak laki-laki di usia-usia SD begini nggak mudeng, Bu. Tanya, lagi main apa? Oh, gembira dia. Ya, aku lagi main Dota, Ibu. Siapa yang menang? Aku. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Lawannya siapa? Aku lawan Inggris. Baik kan? Game online tuh mainnya nggak cuma di Indonesia, Bu. Ya, jauh sampai Inggris. Nggak sampai kali deres doang. Ya, paham ya, Bu? Nah, jadi itu dulu. Nanya PR tanya, tapi itu nanti pertanyaan ke-10. Setelah dia gembira dengan 9 pertanyaan yang sama dengan otaknya. Gitu. Apalagi yang disenangi anak laki-laki setelah bermain olahraga. Ya. Tadi olahraga apa? Main futsal nggak di luar? Nah, kita mau balancing antara permainan digital dan non digital. Nggak ada teman, Bunda. Oh, kasihan. Ya udah, nanti kapan-kapan kita sewa futsal. Yeay. Bunda main ya? Enggak, Bunda mah siapin minum aja. Gitu kan perempuan. Ya, nah gitu. Udah gembira tuh, keluar hormon bahagia tuh 9 pertanyaan, baru ke 10. Ya, ada PR, Nak? Ada, Bunda. Udah kerjain? Belum. Oke, nanti kerjain ya. Karena sudah gembira. Saya aja dulu gitu. Anak saya yang nomor 2 senang sekali olahraga, ya, dan dia memang punya kecerdasan kinestetik. Besoknya ujian, minta izin main futsal. Saya bolehin, Bu. Dengan nasihat gini, nanti abis main futsal sebelum pulang langsung di lapangan buka buku ya, baca. Siap, Bu. Jangan nanti pulang ke rumah mandi dulu, makan dulu, ngantuk, Bu. Siapa punya anak laki, coba deh saya pengen tahu deh. Yang satu, anak lakinya satu ada?
Alhamdulillah. Oh banyak ya. Yang 2? Alhamdulillah. Yang 3? Alhamdulillah. Udah mulai sesak napas, Bu. Yang 4 anak laki kayak saya teman. Alhamdulillah. Ada juga ya. Cuma berdua kita, Bu. Oh ada. 3. Alhamdulillah. Mana lagi? Ada yang laki-laki 4. Alhamdulillah. 5. 5 4 gimana sih? 5. Oh 5. Alhamdulillah. Ada yang lebih stres dari gue. Ya, ini kalau nggak tahu otak laki-laki kayak apa kita di rumah, Bu. Udah ngadepin anaknya laki-laki, suaminya juga begitu. Makanya saya seneng banget sosialisasi otak laki-laki, bahkan saya ulang-ulang biar paham dan sadar, ya. Karena kalau baru satu kali dikasih tahu tuh cuman tahu doang. Makanya masih marah-marah. Makanya ilmu harus diulang, ya. Nah, nanti 12 sampai 18 ya. Tetap kanannya duluan laki-laki, kirinya baru nyusul. SMP SMA baru ngerti analisa, hanya hormon testosteronnya lagi naik. Ngerti peraturan, cuman songong. Karena mulai balik, testosteron naik. Waktu SD testosteron itu belum naik. Hormon itu ibarat air atau oli. Ya, saya kasih tahu ya. Waktu misalnya belum balik, setiap hari keluarnya 1 cangkir. Setelah balik 1 galon, Bu. Waktu SD hormon testosteronnya 1 cangkir, memang nggak bantah, cuman otak kirinya belum tersambung lebih cepat, belum bisa nganalisa terhadap peraturan-peraturan yang ibu tetapkan. Itulah perlu diulang-ulang dengan menggunakan otak kanannya, otak gerak lah, otak main lah, ulang itu peraturan. SMP SMA memang otaknya sudah mulai ya, kirinya ngejar, ngerti analisa, ngerti peraturan, tapi testosteronnya naik jadi 1 galon. Makanya ibu kasih peraturan, sebetulnya dia udah ngerti, cuman songong. Makanya dia bilang apa? Udah tahu. Paham yuk? Lanang. Iya ibu. Paham ya, Bu? Ini Fahmi ini. Kapan anak laki-laki analisanya sama dengan otak kanannya dan testosteronnya sudah bisa terkendali? Nanti setelah 18 tahun. Itu di bangku kuliah. Mana yang punya anak laki-laki masih SD dan TK? Coba angkat tangan. Sabar sampai dia kuliah ya, Bu. Tapi dengan ilmu. Kalau ibu tidak pakai ilmu, sabarnya ibu mendem. Tapi dengan ilmu, ibu sabarnya bahagia. Kita mendampingi dia sampai nanti otak kanannya dan kirinya seimbang. Itu di atas 18 tahun. Kalau perempuan dari kecil Allah kasih seimbang. Karena memang kita disiapkan untuk ya menjadi ibu, menjadi istri yang memang dengan keseimbangan inilah kita kerjasama. Ya kan tadi otak perempuan kan? Kerjasama, ya, otak orientasi hubungan. Makanya perempuan, wanita menghargai hubungan. Makanya kalau punya teman itu perempuan itu ya sangat-sangat dijagai hargai hubungannya. Tapi laki-laki itu menghargai pekerjaan, Bu. Karena bersaing. Kadang sikut-sikutan di pekerjaan buat laki nggak masalah. Demi karirnya, demi persaingan itu. Dan ini juga berdampak pada cara pandang atau persepsi perempuan. 70% sampai 80% wanita mengatakan bahwa pengutamaan paling penting adalah keluarga. Itu buat perempuan, 70% 80%. Selebihnya mungkin perempuan yang watak ekstrovert atau yang agak tomboy, yang memang kerjanya karir, otaknya agak berpeta ke laki-laki. Ya. Dan laki-laki 70% sampai 80% pria mengatakan bahwa bagian terpenting dalam hidupnya adalah pekerjaannya. Paham ya, Bu? Sehingga apa yang terjadi? Perempuan jika seorang wanita tidak berbahagia dalam hubungan keluarganya, maka ia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Ya, kalau ada ibu yang bekerja di rumah anaknya sakit atau nggak ada mbak atau ditegur suami, ya keluar terus, itu kerjaannya nggak konsentrasi loh. Karena hubungan di keluarganya ya ada yang tidak seimbang. Waduh, gemeter itu pas masuk kerja udah ya salah melulu bikin konsep apa segala macam gitu. Nah,
Kalau laki-laki kebalikannya. Jika seorang pria tidak bahagia dalam pekerjaannya, maka ia tidak dapat memusatkan perhatian pada hubungan keluarganya. Maka kalau bapak-bapak di pekerjaannya gagal, di pekerjaannya banyak kendala, itu nggak bisa baik dengan hubungan keluarganya, Bu. Itulah kita diminta untuk support, dukung pekerjaan suami. Biarkan dia konsentrasi di kantor. Nggak usah setiap 15 menit ditelepon. Apalagi video call. Kamu di mana? Video call dong. Aku mau lihat di samping kamu siapa. Ya Allah. Malu, Bu. Itu ganggu kerjaan. Malah nanti dia sama keluarganya kesel, sama ibu jengkel. Udah biarin aja, kita doain. Tapi nanti sekretarisnya biarin. Ya. Jangan kita ganggu dulu. Kita kan tinggal bisa doakan, ya Allah jauhkan suamiku dari perempuan yang bukan muhrimnya, ya Allah. Kan gitu aja. Ya, enak banget kita ini, Bu. Apalagi kemarin udah ngomong sama sekretarisnya, kalau rapat kamu liatin bapak terus ya, enak kan. Ibu udah ikhtiar kan? Udah ikhtiar, kasih pesan sama sekretaris. Habis itu tawakal. Gitu dong. Ya. Jangan dikit-dikit telepon, dikit-dikit lewat, aduh dikit-dikit video call. Jangan, dia terganggu banget. Ya, apalagi misalnya gagal, dimarahin bos. Ya kalau jadi bos enak, masih lebih enak. Tapi kalau bisnisnya gagal gara-gara, ya makanya banyak bapak-bapak itu, ya kita kan ceritanya nih karena kita hubungan sama istri suami istri pengen tahu suami udah makan apa enggak. Cuman buat laki-laki dianggap mengganggu. Ya. Ayah di mana? Macet ya? Iya, jadi macet karena kamu telepon. Jengkel nggak Bu digituin sama suami? Sakit hati nggak Bu? Makanya jangan telepon. Saya sampai sekarang alhamdulillah setelah ilmu ini jarang telepon. Dulu untung nggak ada HP. Ya, paham ya Bu? Ya itu termasuk anak laki-laki. Ya, termasuk anak laki-laki. Paham tentang ini ya? Karena ini yang terjadi. Nah, kemudian Bu, mengapa pria membenci kritik dan nasihat dari wanita? Nih Bu, karena ada otak yang di otak manusia ya, itu pernah juga saya cerita, memang sengaja saya ulang, hipotalamus. Ini hipotalamus persis segitiga di dalam otak tuh, ya. Laki-laki ada, perempuan ada. Cuman pada laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Ini hipotalamusnya. Ya, kalau kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini hipotalamus laki-laki. Ini kan gambarnya laki-laki nih, ya dia lebih lebar 2,5 kali. Berarti perempuan kan nggak ada separohnya dong. Nah ini nih hipotalamus perempuan tuh segitu doang gitu. Fungsi hipotalamus apa Bu Aisyah? Banyak. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan harus kita pelajari bahwa hipotalamus ini adalah pusat menjaga keamanan. Disinilah laki-laki senantiasa dari kecil menjaga keamanan tanpa keluarga sadari. Karena kita selalu melabel dia main terus. Padahal dia sudah jagain ibunya. Anak laki kalau dia punya kakak perempuan itu lebih jago jaga keamanan dibanding kakak perempuannya. Walaupun dia nampaknya main terus, tapi sambil main dia liatin terus ibunya. Apalagi kalau ibunya sakit. Saya pernah masuk rumah sakit, anak laki-laki saya jaga depan pintu kamar 4 orang sambil main game. Ya, ada yang datang mau ngapain? Gitu loh. Ada yang datang, teman-teman mau besuk itu, ibu tidur. Itu dalam rangka dia menjaga keamanan kita. Cuman memang masih songong dan juga sambil main. Itu laki-laki. Maka please jangan selalu marahin anak laki dengan mengatakan mana tanggung jawabmu. Mengkerut nanti hipotalamusnya Bu. Apa dampaknya? Nanti besar ya dia tidak bisa survive. Dan yang paling ekstrim adalah kalau kita marahin terus dan hipotalamusnya mengkerut, ya ada riset membuktikan, maaf, yang tadinya dia lahir ya normal secara seksual, ini berubah orientasi seksualnya menjadi gay. Nauzubillah min dzalik. Ya. Pahami itu. Ini kenapa saya suka sosialisasi ini, karena banyak anak laki-laki terzolimi oleh kita ibunya Bu. Karena kita nggak tahu. Ya.
Nah, kaitannya juga dengan menjaga keamanan ini, maka ya pria ingin selalu dianggap berani dan tidak memperlihatkan kelemahannya. Ya. Dan merasa bahwa dirinya mampu untuk memecahkan masalahnya sendiri, Bu. Jadi pria itu dianggap berani, dia harus ya menganggap dirinya berani. Makanya kalau dilecehkan, melecehkan laki-laki itu gampang, lecehin aja tanggung jawabnya, langsung ciut itu. Ya, marahnya minta ampun ya. Walaupun kita nggak mukul loh. Ya, hati-hati. Nah, begitu juga pada laki-laki, suami ya. Seorang pria perlu tahu dan mengerti bahwa tujuan seorang wanita bukanlah ingin membuatnya merasa bersalah. Ya nggak sih Bu, kalau kita nasihatin laki-laki atau beri masukan? Maksudnya kan kita ingin ya membantunya dan seharusnya tidak perlu tersinggung, ya kan Bu? Itu menurut kita. Karena kita otak yang selalu kerja sama, selalu orientasi hubungan dan otak tanggung jawab. Tapi buat laki-laki kita beri masukan, itu dia menganggap bahwa kita meremehkan dia. Seorang wanita ingin pria yang dikasihnya itu menjadi lebih baik, tetapi pria menafsirkannya sebagai pernyataan bahwa ia tidak cukup baik. Itulah kenapa pria tidak suka dikritik atau dinasehati istrinya atau wanita, apalagi depan orang lain. Ya, itu yang terjadi. Contoh, ibu pernah nggak lagi jalan berdua, ya cari alamat. Nah, apa yang kita lakukan? Nanya, ayo kita tanya aja jalannya yuk. Ya, maksud kita kan mau bantu suami ya nggak? Tapi otak laki-laki menerimanya itu sebagai kamu payah, kau tidak bisa menemukan jalan itu. Ini yang namanya persepsi. Ini yang beda. Berapa kali dalam bertahun-tahun ini ibu meremehkan suami walaupun padahal kita niatnya bukan itu. Ya. Contoh lagi misalnya di rumah, genteng bocor. Ya, kata istri, atap rumah bocor, ayo kita panggil tukang. Hah? Apa yang terjadi coba? Laki-laki menganggapnya, otaknya, persepsinya adalah kau nggak ada gunanya. Ya, aku akan memanggil pria lain untuk mengerjakannya. Emang gitu Bu, ini kan tadi judulnya perbedaan persepsi. Karena memang susunan otaknya beda kan. Berapa kali kita remehkan tanpa kita sadari. Makanya kita perlu stop itu dengan ilmu. Bukan karena udah males gue ngomong sama suami gue. Percuma. Itu nggak berguna kalau ibu begitu. Ya, ibu bukan mengerti itu namanya, bukan memahami. Tambah melecehkan itu. Maka kita berilmu itu tadi, harus tahu gitu kan. Ya, paham ya Bu ya? Iya. Makanya saya tuh kalau lagi ada acara-acara penting gak mau sama suami. Bisa 3 jam di jalan Bu. Iya, karena buat laki-laki ya, itu dia tidak bisa antarkan istrinya sampai tempat tujuan. Itu gagal namanya buat laki-laki. Apalagi istrinya mau nanya, ayah tuh nanya, ayah kiri ya, apalagi gak minta izin lagi. Kiri. Ngapain kiri? Oh, tambah inget kita lagi ya. Maaf, buka jendela, tanya tukang parkir. Itu suami udah merasa, oh dia lebih percaya tukang parkir pada aku. Disangka laki-laki nggak bisa marah Bu, marah Bu. Makanya saya kalau ada apa-apa saya tanya, ya ayah, ibu bisa bantuin tanya ya? Nggak usah. Oke, nggak usah. Ketawa aja udah. Walaupun nanti sampai tempat pengantin udah pada pulang semua. Yang penting kan nggak berantem sama suami. Iyalah. Ngapain kita belain juga pengantin itu? Nanti terlambat ayah, nanti terlambat. Tapi kita bikin ya rumit atau bikin konflik sama suami. Biarin aja. Nanti terlambat ayah, ini pasti lagi salaman. Kata suami, kamu mau ngantri? Oh iya juga sih gitu. Mending terakhir. Pasti kita diajak makan di tempat VIP. Pengalaman saya begitu tuh. Udah nggak ngantri, foto puas-puas, makan puas-puas. Kan nggak bakal kita diremehkan sama tuan rumah kan? Iya nggak sih? Iya. Memang di tempat undangan udah habis, tempat pengantin masih banyak. Kita makan sama pengantin. Kenapa sih susah amat? Ya. Tapi itu tadi, kalau mau dirumil ke sini nggak mau sama suami saya. Bisa jam 12 sampai sini. Karena dia nggak mau nanya.
Mending maaf sama supir. Kenapa? Supir saya bilang, mampir, tanya dulu. Sebetulnya dia nggak mau nanya, cuman yang suruh bosnya. Kalau dia jalan sama istrinya, marah juga. Tapi karena saja jalan sama bosnya, mau nggak digaji? Kan gitu, ya. Suami ibu yang barangkali bukan pimpinan, ya, bawa mobil bersama bosnya dan bosnya perempuan, selalu mau nanya, mampir juga dia. Dengan kejengkelan tapi sebenarnya. Cuman karena bos. Tapi kalau sama ibu jalan, dia nggak bakal. Dan uniknya, kalau dia jalan sendiri, dia nanya. Betul. Bapak-bapak kalau jalan sendiri nanya, Bu. Karena dia ingin dilihat sebagai pahlawan dan hero di mata istri. Karena satu-satunya orang, bolehlah orang lain mencela aku, tapi jangan istriku. Itu kepengennya laki-laki. Kita juga salah persepsi. Justru karena ingin menghargai suami, makanya kita nasehatin terus. Udah gitu kita bawa kata-kata maaf, misalnya kayak saya dulu, ayah, maaf, punten ya, kata Agim. Siapa tahu lihat, maaf ya. Ayah, kata Agim, dulu belum belajar ini, bahwa laki-laki cemburu. Ya, kata Agim. Apa kata suami? Kawin aja sama Agim. Saya bilang apa? Telat ya. Dia sudah sama yang kedua. Maaf ya, contoh beneran. Ngerti Bu? Ini saya belajar ini untuk paham ini lama loh. Dan belajar mulai menata mulut saya untuk dikit-dikit ngasih arahan gitu. Kata si ini, kata guru ini. Saya tahan untuk itu. Dan laki-laki gak suka dibandingin Bu. Ya, apalagi depan orang. Aduh, itu saya latihan. Ya, baru berhasil di usia-usia perkawinan 20 tahun ke atas. Kan namanya latihan. Ya, latihan. Karena juga baru tahunnya 2006. Makanya setiap ulang tahun perkawinan saya minta maaf. Saya bilang, ayah, ya, saya minta maaf. Mudah-mudahan saya jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Karena nggak mungkin juga kita menikah, ya, tamat dulu parenting kita baru nikah. Nanti umur 50 tahun kita menikah, telat pula. Sudahlah kita inline saja, yang kemarin-kemarin keliru nggak apa-apa. Ya, kita belajar. Makanya seneng banget ada Rumil nih, Bu Vera, sampai kapanpun saya dukung insya Allah ya. Masya Allah ya. Nah, jadi kayak gitu. Ya, saya melatih mulut saya untuk tuh satu, tidak negur dia depan orang, bahkan depan anaknya. Ya, nih tahan Bu. Ketawa ber. Kalau enggak, ini nih mulut nih. Ya, mulut sama leher saya udah bisa nahan. Pertama dulu mulut, leher belum. Sekarang sudah bisa, mulut sama leher saya tahan. Buktinya kemarin waktu ketemu calon besan. Ya, antara saya agak takut-takut, suami saya ngomongnya agak tinggi, calon besan tersinggung gitu kan. Saya dalam hati salawat aja. Oh, untung suami saya kemarin lagi tawadu. Kami ketemu di Bandung. Cuman kan laki-laki otomatis ya, apalagi anaknya mau diambil ya, dengan sesama besan kan gitu kan, pasti kan dia ceritanya agak tinggi tuh. Sebetulnya itu cerita biasa. Cuman di buat otak kita ya, kadang-kadang kita merasa kok cerita gitu sih. Kan gitu ya. Iya. Makanya tahan. Tanya Nining, kemarin saya di depan mereka nggak banyak ngomong. Kenapa? Takutnya saya nyela. Paham ya, ngerti ya? Iya. Nah, seorang pria tidak mau mengakui kesalahannya karena ia mengira pasangannya tidak akan mencintainya lagi. Kalau si suami mengaku salah pada istri, laki-laki itu takut bahwa istrinya tidak cinta lagi. Kalau dia mengaku salah, berarti dia lemah. Dia takut begitu. Ya. Tapi sebetulnya kita ya perempuan, padahal kenyataannya seorang wanita akan semakin mencintai pria itu jika ia mau mengakui kesalahannya. Bapak dengarkan ini Pak. Ibu percaya nggak kalau suami kita, saya minta maaf ya,
saya belum bisa beliin kamu mobil. Ya Allah. Ya yang ini juga nggak apa-apa. Langsung gitu kita kan, ya nggak Bu? Meleleh kita Bu. Ya, daripada dia tidak mengakui kesalahannya. Ya kan? Saya aja ya kapan itu terharu sama seorang bapak datang mau masukkan rehab anaknya, dia langsung bilang, Bu Aisyah, maaf saya nggak sanggup bayarnya, tapi saya juga nggak sanggup ngurus anak ini di rumah. Itu meleleh saya Bu. Langsung perintahkan finance gratis, minta saja surat ya tidak mampu kepada RT, udah gitu. Itu tuh kalau laki-laki ngerti berhadapan dengan perempuan, siapa saja sebetulnya. Dia bilang bahwa dia tidak mampu apa, kita itu langsung ya Bu ya. Ya, nah itu sampaikan. Ini yang dia nggak tahu. Dan persaingan atau songongnya laki-laki itu karena takut ibu nggak cinta lagi sama dia itu. Itu persepsi namanya. Ya, memang itu fitrah. Tapi kalau belajar maka dia akan naik derajat kemuliaannya. Seperti itu. Inilah perlu kita belajar. Ya, mungkin bapak-bapak nggak banyak belajar, tapi dengan adanya media sosial, jangan salah, mereka ngintip-ngintip juga tuh. Nah, apalagi potongan-potongan kan gitu kan. Nah, ya. Oke. Nah, tapi kalau kita yang duluan belajar, maka kita lah yang dulu mengerti tentang bedanya persepsinya otak laki-laki dan perempuan. Supaya kita nggak tertekan, Bunda, ya. Kemudian, ya. Jangan tawarkan nasihat pada pria kecuali jika ia memintanya. Nah itu. Kalau ilmu NLP kan disuruh tidak boleh pakai jangan, karena jangan silakan. Ini boleh. Kenapa? Karena ada kecuali. Sehingga kalau nanti jangan dihilangkan dengan kecuali, ya bacanya gini, tawarkan nasihat pada pria jika ia memintanya. Ya, itu hukum bahasa. Oke? Paham ya? Nah, terus gimana dong Bu Aisyah? Katakan padanya bahwa Anda mempercayai kemampuannya untuk menyelesaikan segalanya. Ya? Iya, bilang, saya percaya keputusan yang ayah ambil itu baik. Udah cukup. Gak usah yang gini-gini. Kan kadang-kadang suami gini kan, aduh terpaksa saya mutasi orang, aduh saya terpaksa harus PHK-kan orang. Terus kita berempatinya, ya kasihan ya, anaknya 5 loh. Nah, kita gitu kan? Iya kan? Itu malah marah loh suami. Kesel dia. Kalau kita membela orang lain, ya kasihan lo ya anaknya ya Allah ya, masih kecil-kecil kasihan gitu. Jangan gitu. Ya, memang kita kasihan, tapi bicara pada saat itu penuhi kebutuhan emosinya laki-laki, persepsinya laki-laki. Ya, bilang saja, saya percaya apa yang kamu putuskan insya Allah baik. Kita doakan insya Allah di tempat lain lebih baik ya Mas. Itu pun saya belajar Bu. Karena dulunya selalu ingin belain juga orang. Termasuk waktu suami bawa mobil, tiba-tiba ada Gojek di depan, dia ngerem. Kita ya kaget, suami marahin tuh tukang Gojek, maaf dia berserapah gitu kan. Ya, gak ada matanya tuh orang, kan gitu ya. Atau dia ngomong yang kasar kan, terus kita bilang, ya dia mungkin dia cepat-cepat ya, barangkali kasihan dia, udahlah, kan gitu ya. Marah laki-laki digituin Bu. Kenapa kita belain orang itu tidak pro sama dia, padahal dia melakukan itu supaya kita selamat. Saya pun salah dulu. Ya. Atau kita gini, istighfar Mas, istighfar Mas, istighfar Mas. Marah dia Bu, karena dia anggap dia khilaf. Kita aja yang istighfar. Nanti istighfar kelima dia ngikut Bu. Betul. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang udah kelima dia astagfirullah. Malah kalau bisa pro sama dia. Ya, kurang ajar orang itu, nggak ada matanya, bener Mas, nggak ada matanya orang itu ya. Gitu, itu tuh latihan Bu, karena awalnya kita sama, karena otak kita orientasi hubungan. Kita nggak suka suami mencaci maki orang, karena kita menganggap kamu nggak sopan, tapi dia saat itu menyelamatkan kita. Spontan karena persaingan dan otak kekuasaannya dan hormon laki-lakinya, dia sumpah serapah. Nah ibu belain tuh Gojek, kenal juga enggak.
Kenapa nggak marah suami itu? Berantemnya gara-gara gitu Bu, hari demi hari, minggu demi minggu. Makanya mau pergi jalan berdua nggak jadi mesra. Pertengahan jalan pulang kita. Hanya gara-gara gojek itu. Kenapa nggak bilang terima kasih sama suami? Terima kasih ya ayah, untung ayah ngerem, Masya Allah. Nggak senyum, lihat hidung. Itu yang harus kita lakukan ternyata. Inilah Allah maha mencatat, Allah maha meneliti, maha mendengar, maha melihat ketawaduannya seorang istri. Ya, bukan bela-belain dia, bukan ngangkat-ngangkat, bukan, kita ngerti ini. Ya, dan kita tahu karena apa-apa yang berdasarkan ilmu itu derajatnya mulia. Ya, paham ya Bu ya? Latihan mulai gitu ya. Minimal jangan suruh istighfar. Kita aja istighfar dulu. Pria senang merasa dibutuhkan ibu, Masya Allah, makanya bilang terima kasih. Aduh nggak kebayang tadi kalau ayah nggak ngeremnya ya Allah. Ya, tapi jangan juga terlalu lebay, jangan juga terlalu provokator. Ya, kurang ajar. Iya mas, kurang ajar dia, nggak lihat matanya ya. Ayo kita kejar, nggak usah gitu. Nggak cuma sampai provokator. Ini istrinya preman kali dia. Koleris preman. Gede di Priuk. Istrinya suruh ngejar, suaminya suruh ngejar. Masya Allah ya. Nah sekarang apa yang diperlukan oleh perempuan? Perempuan tuh butuh bicara aja, betul gak sih? Perempuan butuh bicara karena omongan kita aja banyak. Dan dikatakan perempuan apabila dalam sehari perempuan kurang komunikasinya, kurang 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itu perempuan. Makanya suami saya sakit kepala kalau dia tahu jadwal saya nggak ada seminar. Aduh, pasti sampai jam 2 malam saya diajak ngomong. Dia bahagia banget. Berapa kali Bu Isa seminar? 3 kali sehari. Alhamdulillah. Jadi Bu, otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar dalam kepalanya. Kita nih masalah berputar-putar terus ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Baru itu masalah baru tenang di otak kita setelah kita ngomong. Pada siapa aja sebetulnya. Cuman karena kita ingin manja-manja sama suami, kita maunya sama suami kan? Untuk itu, karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Ini sebetulnya, ya bapak-bapak harus paham ini. Ya, cuman Bu, otak laki-laki karena otak tanggung jawab, dia kalau dengar istrinya curhat, itu langsung otak tanggung jawabnya, hipotalamusnya yang besar itu bekerja. Itulah mengapa sebetulnya pada saat kita perempuan ini sedang curhat hanya ingin disimak, iya gak sih Bu? Cukup sih mengangguk-ngangguk, lihat kita sebentar ngangguk-ngangguk, nggak lihat kita lama-lama nggak apa-apa, kita udah tahu bahwa memang matanya nggak bisa kan gitu. Tapi laki-laki karena otak tanggung jawab, maka laki-laki bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Itu lagi bertengkar kayak lingkaran setan. Ya. Ayah aku sakit kepala, kayaknya HB aku turun. Apa kata suami waktu kemarin? Ke lab dong, ya, periksa HB dong, ya, minum obat penambah darah dong. Itu solusi bukan? Solusi, karena dia kasihan lihat istrinya curhat. Padahal perempuan waktu curhat dia sudah mengatasinya, ya kan sih? Iya, kadang sakit kepalanya pagi hari, ketemu suami malam, ngeluhnya malam. Kan gitu. Udah minum obat juga tadi pagi, bahkan udah ke dokter, bahkan udah ke lab. Makanya waktu dikasih solusi minum obat atau ke lab, kita langsung kaku. Udah, gitu. Perempuan hanya sebetulnya inginnya, kasihan Bu Isa ya, capek ya. Ih, senangnya. Nggak jadi sakit kepala Bu, gara-gara itu. Paham ya tentang ini ya? Makanya laki-laki harus kasih tahu. Suami saya kasih tahu ini. Makanya atau saya disclaimer setiap mau curhat, ayah aku cuma cerita doang ya gitu. Ya. Dia ngerti
tapi sekarang udah ngerti. Pengen banget dia ngasih solusi. Ya, yang jadi masalah begini, laki-laki kan udah ngasih solusi ya. Terus kita kadang-kadang besok mengeluh hal yang sama kan. Padahal laki-laki sudah kasih solusi. Laki-laki kesel karena kenapa kamu gak pakai solusi yang kemarin aku kasih. Berarti kamu gak pakai solusiku. Berarti kamu gak ikut perintahku. Gitu cara persepsi laki-laki. Karena kita ngeluhnya berulang. Ngeluh sakit kepala saya aja seminggu bisa 3 kali bu. Ya. Nah suami saya kadang-kadang jengkel karena dia selalu udah siapin obat. Jadi persepsi dia bahwa kita nggak patuh terhadap perintah dia gitu. Padahal ini cuma ngomong doang. Makanya kasih tahu. Bahkan suami saya tuh kadang ya datang pinternya tuh. Setiap saya curhat dia tanya mau pakai solusi apa enggak. Gitu. Saking dia udah belajar. Itu pun kadang-kadang ya lupa juga dia ngomong juga solusi. Cuman karena saya juga sudah belajar, maka saya mengambil solusi yang dia berikan. Itu tanda tanggung jawabnya dia pada saya. Sadap kan asik bu. Ya, ayah aku sakit kepala, minum obat dong. Dalam hati saya senyum-senyum. Kenapa kamu senyum-senyum? Kayaknya kamu sayang terus sama aku ya. Cie. Kenapa? Karena kamu kasih solusi sama aku. Gitu. Karena pada saat laki-laki memberi solusi, itu tandanya dia tanggung jawab. Cuman kita sering berantem. Ayah aku capek banget pagi-pagi nganter anak-anak. Apa kata suami? Ya udah kita sewa supir aja. Supir mahal lagi ayah, mendingan uangnya buat aku, ya kan? Kata suami katanya capek lah. Lingkaran setannya kan kayak gitu. Paham ibu? Ya. Minggu depan ibu lagi ngeluh lagi. Ayah capek banget nganter anak-anak. Suami nyolot. Kan saya udah bilang cari supir. Mahal lagi ayah, balik lagi kita ngomong kayak gitu. Makanya dikatakan perempuan ahli sejarah. Itu terus diomongin. Nah, bagi seorang wanita berbagi cerita masalah dengan teman-temannya wanita lain ya, kadang-kadang kita sama suami mentok, kita ceritalah sama teman-teman. Itu berarti teman kita itu tandanya dia percaya sama orang-orang yang dia ceritakan masalahnya itu dan pertemanan yang akrab. Jadi tolong teman-teman kalau ada teman kita curhat dan curhat-curhat mulu, tampung dia. Berarti dia percaya sama kita. Berarti kasihan dia gak bisa ngomong sama suaminya. Paham itu ya? Tapi hati-hati juga pilih teman. Jangan teman yang begini. Masih ingat ibu ini? Film Tilik Bu Tejo gitu. Ya, Dian itu loh. Ngomongnya gitu kan? Dia pakai susu. Siapa pernah nonton video sinetron itu? Keren banget itu. Saya suka tuh nonton. Ya, jadi hati-hati juga curhat dengan teman yang tidak amanah. Pilih-pilih lah. Ya, makanya buat kita yang dicurhatin sama teman yang masalah itu, berarti kita pilihannya. Ya, bagaimana mensikapinya? Nih, jika Anda berurusan dengan wanita yang sedang bersedih dan sering curhat atau sering ngadu apa segala, jangan tawarkan solusi atau mengabaikan perasaannya, tapi tunjukkan saja bahwa Anda menyimaknya. Oh gitu ya? Oh gitu. Astagfirullah. Oh, gitu aja cukup. Cukup. Dia puas, ya? Seperti itu. Oke? Nah, laki-laki bagaimana Bu Aisyah? Laki-laki pernah curhat sama kita? Enggak selalu. Karena laki-laki karena otaknya tanggung jawab, dia punya kebiasaan laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Pada saat apa? Itulah pada saat nonton TV, pegang gadget, ya, atau lagi memandang sesuatu gitu ya. Apa saja mungkin dia punya sangkar burung kah, dia lihat sambil main gitu, itu enggak lagi main sama burung itu. Atau dia pegang gawe, itu bukan fokus pada mainan sama gawe. Atau lihat televisi, itu bukan fokus. Karena menurut penelitian, ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan mereka, diri mereka sendiri di dalam kepalanya. Memikirkan masalah yang di kantor tadi dan apa planning besok. Itu laki-laki. Dan pada saat ini tidak suka ditanya-tanya oleh perempuan. Ayah kenapa? Enggak, capek ya? Iya, udah cukup. Enggak usah juga sok-sokan karena kita memang orientasi hubungan kan? Kenapa sih? Mbok ya cerita sama aku kan istrimu, soulmate-mu,
aku akan bisa membantumu. Nggak usah, Bu. Saya pernah begitu, suami saya teriakin saya, diam. Oh, tambah marah saya, tambah kesel, dibentak diam. Atau ya agak sopanan setelah itu karena dia lihat kaget, dia juga kaget, saya juga kaget. Besok-besoknya saya lupa juga, saya bawa cerita sama aku, Mas, mungkin aku bisa nenangin kamu. Dia cuma gini, nggak marah sih, nggak ngomong pakai mulut, tangannya. Sreset lagi. Nanti yang berikut kalinya baru hafal. Oh, capek Mas, iya. Udah, ambilin makanan, ambilin minuman. Kenapa? Hipotalamus juga pusat lapar dan haus. Dan satu lagi nih, hati-hati nih Bu, ya. Kita perempuan ini kan, ya, seorang wanita mempunyai persepsi bahwa sewaktu berbicara dengan suaminya sebagai sebuah penghargaan. Jadi kepengen manja-manja. Tapi pria memandangnya sebagai ikut campur dalam proses pemecahan masalah, ya. Apalagi kalau dia lagi mau nonton bola. Wanita ingin bicara dan bermanja, namun pasangannya ingin nonton sepak bola. Lagi nonton bola, bunda curhat. Dia bisa nendang loh bola, bunda, nendang TV. Apalagi yang dia sayangi kalah. Gara-gara kamu, kok gara-gara aku? Makanya Liverpool kalah, kok aku? Aku kan gak main di sana. Kamu sih aja ngomong aku. Mending siapin makanan ya apa. Dan bahkan kita pro. Ya harus tahu dulu, jangan sampai kita bertentangan. Suami Liverpool, ya, istri MU. Bahaya, ya. Dan laki-laki waktu lihat televisi itu lagi nggak lihat televisi. Makanya jangan heran laki-laki suka mengganti saluran TV. Waduh, sekarang enak kita udah punya gawe. Dia ganti-ganti salon, kita nonton aja. Dulu saya kesel loh. Baru lihat itu zaman dulu tuh, nonton Cassandra. Zaman dulu. Ini yang ketahuan umurnya nih. Lagi nonton Cassandra diganti. Mending dia lanjutin tontonnya, enggak diganti terus. Karena laki-laki waktu ganti itu dia sedang mikir, mencari problem solving. Ya Allah, dulu belum punya uang banyak, TV cuma satu-satunya. Belum ada gawe, itu jengkel lagi kita. Astagfirullah. Nonton di tetangga, nonton tetangga deh. Ya, zaman dulu kan gitu kan. Ya, itu hiburannya perempuan. Karena perempuan kalau nonton tuh pakai perasaan, Bu. Dan tidak mau ada sedetik pun ketinggalan. Makanya pas ada iklannya ditonton deh tuh. Karena takut nanti sesi berikutnya ibu kebablasan. Terus udah nonton nanya melulu lagi kalau kita tadi kebablasan. Tadi kenapa? Tadi kenapa? Ini siapa Mbak? Ini siapa Mbak? Mbak saya bilang, ya Allah Bu, diam aja kenapa? Jadi teman-teman ya, bahwa dengan mengerti segala perbedaan persepsi ini, maka akan mengurangi tekanan pada diri kita dan tekanan pada pasangan kita, ya. Dan menghindari penilaian yang keliru. Karena benar deh, waktu saya belum belajar banyak tentang hal ini. Kenapa saya bilang banyak? Itu karena ini bersambung terus kan, ya. Bukunya tebel-tebel Bu, sambung, saya praktekin, praktekin, ulang, ya. Itu saya tertekan Bu, dan saya menganggap suami saya jahat banget. Bayangin lagi mau nonton diganti-ganti TV gitu kan, dan dia pun nggak nonton itu, nggak nonton, diganti lagi itu acara. Kan saya langsung dumel, nggak bisa lihat istri seneng ya. Nah mulai kan goyang. Itu paham ya Bu ya, dikasih arahan atau kita mau bantuin tanya alamat salah lagi kan, apa salah akhirnya. Tapi setelah mengerti, oh dia nggak jahat, memang otak kita beda, menilai dunia yang sama ini dengan perbedaan persepsi tadi ya. Itulah makanya kita perlu belajar. 11.18 ya. Sebab sekarang kan zuhur 11.30 ya. Iya. Saya kelihatannya teman-teman mau langsung pulang ya. Atau foto-foto. Ya nanti kita atur. Kalau mau foto-foto kita atur supaya dapat semua ya. Iya. Gimana caranya? Pura-puranya saya kayak pengantin duduk situ, ibu salaman gitu, foto dari sana gitu ya.
supaya Bude Inneke nggak pusing. Gitu ya Bu, kalurnya kanan gitu ya. Nah itu bisa semuanya nanti dipoto ya. Oke, ya ada yang mau tanya satu aja boleh, karena kita mungkin segera akan. Masya Allah, ya kasihan deh orang VIP. Iya. Baik, silakan Ibu. Suaranya agak keras, bisa kedengaran? Ya. Ya, gimana anaknya? Oh. Kidal. Ya, assalamualaikum Ustazah. Ya. Mohon maaf, anak saya itu kidal, umur 25 tahun, tapi alhamdulillah dari SD itu yang pelajaran matematika, pelajaran kimia, fisikanya itu dari ini alhamdulillah lebih baik daripada yang anak saya yang 4 gitu, alhamdulillah. Nah sekarang emang care banget gitu, terus peduli banget gitu sama saya gitu kan. Nah ini bentuknya apa namanya, dan saya juga menganggap dia tuh masih kecil aja gitu Ustazah. Dikarenakan anak kan gitu masih kecil aja, itu yang pertama. Terus yang kedua saya punya cucu Ustazah. Nah kakaknya umur 5 tahun aktif banget itu, lompat udah kayak apa gitu. Laki-laki. Nah adiknya itu perempuan tapi kok jadi ngikutin ya Ustazah ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda namanya siapa sayang? Nama panggilannya? Ibu Upi. Ibu Upi. Iya, Masya Allah. Umi Upi. Ya. Bunda Upi, jadi gini. Kalau kita pernah belajar ya, otak kan terbagi 2. Nah, otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Anak yang kidal berarti kan tangan kirinya gerak terus ya. Berarti otak kanannya lebih dominan memang. Kan laki-laki kanannya memang dominan kan? Senang main, senang. Nah, memang kiri. Dan tentu lebih kreatif. Ya. Hanya ada peraturan yang perlu diajarkan anak yang kidal. Ada beberapa hal yang memang harus pakai kanan. 1, makan. 2, salaman. 3, waktu istinja yang pakainya kiri. Itu aja. Selebihnya dia main pakai pulpen kiri, main basket kiri, atau main bola kiri, ngangkat barang kiri, itu nggak masalah. Makan saja, makan, karena ini memang ada adabnya gitu. Makan di kanan, salaman kan nggak mungkin di kiri ya. Iya, sama ini yang buat makan, ini yang buat istinjanya gitu. Itu aja, nggak apa-apa. Ya, nah, adapun kalau anak perempuan ngikutin kakaknya yang lari-lari, kemungkinan besar anak perempuan itu ekstrovert wataknya. Yang saya bilang tadi agak tomboy, di mana hormon testosteron pada anak perempuan itu lebih banyak sedikit dibanding anak perempuan yang introvert. Gitu. Nggak masalah Bu, nggak apa-apa. Yang penting ibu jaga ya. Meja yang ada tajem-tajemnya, biasanya kalau saya di rumah saya tambel itu. Karena takutnya kejeduk di situ, ya itu aja. Sama ingatkan, ya pokoknya nak boleh main, ya seneng ya mainnya. Kalau nanti panggilnya apa? Nenek, Umi, Oma, Umi. Kalau Umi ada nasihati itu cuma 2, berbahaya sama nggak sopan, oke? Nah gitu. Selebihnya Umi duduk aja ngeliatin, terus ngecek berbahaya nggak, udah bahaya nggak? Kalau belum, oke. Ya masih sopan nggak? Oh masih sopan, oke. Rebutan, ini punya aku, ini kan belum bahaya kan? Ini punya aku, ini kan belum bahaya dan masih sopan juga kan? Ini punya aku, kan masih sopan. Udah nggak usah ngomong, biarin aja dia latihan berkompetisi antara kakak dan adik, nggak apa-apa, ya. Ya nggak apa-apa juga kan, tapi nanti ada acara-acara yang misalnya kita bikin dress code, baju rok misalnya gitu, ya. Nggak apa-apa. Saya dulu seneng celana panjang Bu. Ini aja saya pakai kulot, gitu. Saya sampai kuliah celana, apalagi nanti setelah kedokteran nggak boleh pakai celana panjang, nggak boleh pakai kulot, harus pakai rok, baru saya ganti gitu. Ya nggak apa-apa juga kan, gitu. Ya, tapi sekali-sekali ajarkan. Yang penting hindari bilang bahwa kamu nih kayak laki-laki. Kamu kayak laki-laki karena pakai celana panjang terus, atau kamu nih ya nanti bisa jadi kayak laki nih kalau pakai celana. Itu yang nggak boleh. Omongan itu. Karena waktu dia dengar kita bilang kamu kayak laki-laki, hormon laki-laki di anak perempuan itu bisa naik. Ya, nggak apa-apa juga kan anak perempuan pakai celana panjang kan supaya dia lebih gampang untuk
Hanya tinggal satu waktu ada acara, yuk kita pakai rok semua karena kita perempuan, kita perkenalkan, bahkan juga kita perkenalkan pakai hijab. Kurang lebih kayak gitu. Ya Bunda ya. Alhamdulillah, wah masih muda udah punya cucu. Oke ya, ini sebentar lagi sudah mau azan. Mungkin ibu-ibu ada yang harus mau jemput anandanya juga. Sekali lagi terima kasih Bunda. Ya, insya Allah setelah hari ini dan seterusnya Bunda tambah sayang sama suami. Amin ya, tambah ngerti otak laki-laki ya. Oke, terima kasih. Maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita dengan tema perbedaan persepsi pria dan wanita yang telah selesai dilaksanakan. Jazakillah khairan kasiran Bu Aisyah Dahlan yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga terima kasih kepada Jamaah Rumil yang telah hadir.